Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya aman aku lanjut ya. Oke. Nah yang ini nih. Ini jujur aja aku juga pas ngerjainnya juga agak gelagapan, cuma baru kepikiran. Di sini aku coba hapus dulu kali ya ini coretan. Oke. Suatu wadah berbentuk kerucut terbalik dan tabung dengan jari-jari 10 cm, tingginya 20. Mula-mula kerucut penuh terisi air, tabungnya kosong. Air dari kerucut itu dipindahin ke tabung sehingga tinggi air di kerucut H1 cm, tinggi air di tabung H2 cm. Nah, terus hubungan H1 sama H2 itu bisa dinyatain sama H1 kubik tambah A kali H2 sama dengan B. Terus ditanya nilai A plus B-nya. Nah, di sini tuh sebenarnya aku sih waktu itu pakai prinsip kesebangunan ya. Kesebangunan itu dari sini. Sebentar. Ini kan kalau kalian lihat di sini ada kerucut yang kecil nih, kerucut yang kecil di sini, sama yang kerucut yang besar kan. Misal kalian tarik garis nih, tarik garis. Ini kayak prinsip kesebangunan gitu loh. Ini tadi aku gambarin dulu. Kelihatan ya. Di sini coba aku ini kali ya, aku gedein dulu di sini gambarnya. Nah, ini kan tadi dibilang jari-jarinya itu 10 ya, berarti ini kan 10 nih. Jari-jari kerucutnya. Terus tingginya itu kan berarti yang ini ya. Ini 20. Terus air dari kerucut kan tadi dipindahin ke tabung sehingga tinggi air di kerucut yang sekarang atau yang si kerucut yang kecilnya itu kan tingginya H1. Berarti kita yang ini tuh H1. Ini kita anggap aja apa ya, di sini anggapnya apa ya? Oh, ini R aja, R1. Nah, risiko sebangun itu kan tinggal gini ya. Ini aku sebenarnya udah bikin sih di bawah sini, cuma aku coba jabarin lagi. Jadi R1 yang pendek gitu dibagi sama dibagi sama 10 itu akan sama dengan H1/20. Berarti kan di sini kita bisa dapat ya R1-nya itu 10 kali H1/20. Ini kan tinggal coret aja ya. Berarti jadi setengah H1. Nah, di sini kita udah ketemu nih, kalau jari-jari yang ini nih, R1 tuh yang ini. Jari-jari yang kerucut yang kecil. Sini dari leftover dari air yang tadi udah dituang ke tabung, kan masih ada yang sisa ya di kerucut. Nah, itu tuh jari-jarinya R1. Kita dapat hubungannya R1 itu ternyata setengah dari H1. Dari tinggi air yang masih ada di kerucutnya gitu setelah dituangin. Nah, di sini kita kan bisa mikir ya, berarti kalau fake kerucut yang awal itu dia akan sama dengan V air yang udah di dalam tabung sini ditambah sama V kerucut kecil atau V air yang ada di kerucut sisanya gitu kan, ada sebagian ditumpahin ke tabung kan. Jadi kan masih ada sisanya tuh di dalam kerucut. Nah, berarti V kerucut secara keseluruhan yang waktu awal tadi, ini V kerucut awal, itu dia akan sama dengan V air yang ada di tabung ditambah dengan V kerucut kecil. Nah, di sini V tabung itu kan pi R kuadrat kali T ya. Cuman di sini tingginya kita pakai istilahnya pakai H, pakai H. Beda berarti pi R kuadrat dikali H2. Di sini kita kan dimisalinnya H2 ya, karena dibilangnya di sini tinggi air di tabung itu H2. Terus baru ditambah dengan 1/3 pi R kuadrat dikali sama T, dikali sama H maksudnya. Nah, di sini kerucut kecilnya kan tadi R-nya itu R1, kita misalinnya, sama tingginya itu H1. Terus V kerucut yang besarnya yang awalnya itu berarti kan 1/3 pi R kuadrat kali H aja kan. Ya udah, ini pi-nya kita bisa coret. Kenapa? Karena
di kedua ruas dan di segala persamaannya itu pokoknya ada pi-nya lah, berarti kan kita bisa abain aja kan, kita bisa buang aja ini pi-nya. Terus tinggal kita masukin R-nya itu 10 kan, ini tadi R-nya 10, jadi 10 kuadrat kali H2 kan jadi 100, 100 H2 ditambah 1/3 dikali sama R1 tuh, R1 tadi yang ini, R1 yang ini kita masukin, jangan lupa dikuadratin ya karena di sini aja dikuadrat, terus dikali sama H1 sama dengan, maksudnya sama dengan 1/3 dikali R kuadratnya tadi yang ini di 10 ya, 10 kuadrat itu akan jadi 100. Nah H-nya itu kan H keseluruhannya tadi kan kita tahu ya, dibilang tadi tingginya itu 20 di sini. Beda berarti tinggal gitu. Nah ini aku jabarin dulu deh, bentar. Jangan di skip. Ini kan 100 H2 ditambah 1/3 dikali setengah dikuadratin kan 1/4. H1 dikuadratin H1 kuadrat kali H1 kan sama dengan ini 2000/3. Terus ini ya udah tinggal kita kaliin aja. Sisanya 1/3 kali 1/4 kan 1/12. 1 kuadrat kali H1 berarti jadi kubik. Terus 2003. Nah ini kedua ruasnya kita kali sama 12. Kenapa? Karena dari soalnya itu dia diminta kan. Ini nggak ada penyebutnya sama sekali kan. Dia bukan per. Jadi udah kita kaliin aja 12. Jadi tulis awal. Ini jadinya 12 kali 100 kan berarti 1200 ya. Nah 1/12 kali 12 berarti kan 1. Jadi tinggal H1 kubik. Terus ini dikali berarti jadi 8000 ya. Nah ini kita susun aja gitu biar sesuai sama format soalnya. Tadi 1200 H2 sama 8000. Nah berarti kan ini udah mirip kan sama yang ini. Berarti nilai A-nya itu yang di depan H2, konstanta dari H2 itu kan berarti si 1200. Sama dengan B, B-nya berarti yang ini kan. Nah ditanya apa dari soalnya? A tambah B. Ya udah berarti tinggal 1200 tambah 8000. Hasilnya 9200. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman guys, aman? Oke. Nah, sekarang kita lanjut yang ini. Ini kayaknya aku jelasin tulis dari awal aja. Oke, tentukan nilai minimum delta sehingga mutlak dari 3x min 5 akan lebih besar sama dengan delta. Mengimplikasikan mutlak dari 6x min 10 itu lebih besar sama dengan 1/10. Nah, di sini kita coba manipulasi gitu ya. 6x min 10 itu kan sama aja kayak 2 dikali 3x min 5 kan. Nah, berarti untuk nilai mutlak dari 6x min 10 itu dia sama aja kayak 2 kalinya nilai mutlak dari 3x min 5. Karena kalau konstanta kayak gini nih, kayak 2 gini tuh bisa aja langsung dikaliin ke dalam nilai, ke dalam mutlak gitu. Jadi ini sama aja kayak gitu. Terus yaudah kita tinggal pakai ketidaksamaan yang ini ya. Jadi kan kalau misalnya 3x min 5 itu lebih besar sama dengan delta, berarti kalau misalnya dikali 2, kan harus kedua ruas ya kita kali. Berarti dia akan lebih besar sama dengan 2 delta. Nah, berarti kan kalau misalnya ini 2 dikali 3x min 5 ini kan dia akan sama kayak mutlak ini kan, 6x min 10 nih, sama aja kan. Berarti 6x min 10 itu tuh sebenarnya nilainya itu akan lebih besar sama dengan 2 delta. Nah, kita tahu nih, kalau misalnya dari soal ya, kalau misalnya 6x min 10 itu lebih besar sama dengan 1/10. Berarti kan 1/10 itu sama dengan 2 delta ini kan. Ya udah berarti tinggal kita tulis aja.
2 delta sama dengan 1/10. Berarti nilai deltanya, ini agak jelek ya. Ini deltanya berarti 1/20. Nah, ditanya nilai minimumnya. Nah, nilai minimumnya. Kita lihat di sini tanda pertidaksamaan itu kan lebih besar sama dengan ya. Berarti untuk nilai minimum dari pertidaksamaan itu pasti kalau misalnya sama dengan dong gitu kan. Berarti kalau misalnya nilai itu sama dengan, ya udah berarti nilai minimumnya itu akan sama dengan 1/20 karena tadi nilai deltanya itu kan 1/20 ya. Sementara dibilang tadi 3x min 5 itu lebih besar sama dengan delta. Berarti untuk nilai dari 3x, mutlak 3x min 5-nya itu dia akan sama dengan 1/20. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut nomor 4. Di sini udah langsung aja ya. Terdapat sebuah partikel pusat 0,0 dan titik P dengan jarak OP itu 4 satuan. Garis P itu dia bentuk sudut 60 derajat terhadap sebuah X positif. Orientasi sudutnya berlawanan arah jarum jam. Terus ditanya koordinat titik P-nya. Nah, di sini aku coba gambar gitu ya. Kalau ada soal kayak gini mendingan digambar supaya gampang visualisasinya. Di sini untuk 0,0 kan berarti kan di sini ya. Nih yang di titik sini, di sini. Terus titik P-nya itu katanya jarak OP-nya itu 4 satuan. Terus garis P itu membentuk sudut 60 derajat terhadap sebuah X positif. Nah, di sini kan X positif kan berarti yang di sini ya. Terus ini Y positif, ini X negatif, ini Y negatif. Berarti kalau misalnya terhadap sebuah X positif, berarti kan dia ngarahnya ke sini, di kuadran 1 ya. 60 derajat. Nah, berarti kan kita bisa tahu jarak OP-nya itu kan berarti dari sini ke sini. Terus nilainya 4 satuan. Ya udah berarti udah dapet kan. 4 tadi kan. Jadi cos samping per miring itu kan cos ya, pengertian dari cos. Nah, di sini cos berapa? Cos 60 derajat karena dari soalnya dibilang 60 kan. Jadi sampingnya itu X, miring itu 4. Ya udah berarti tinggal kali silang 4 kali cos 60 itu setengah ya. Di 2. Terus lanjut. Baru X-nya nih. Y-nya kita cari gimana? Nah, Y itu kan dia sisi depan ya. Depan per miring. Jadi kalau depan per miring kan sin. Di sin 60 itu akan sama dengan Y per 4. Berarti tinggal kali silang lagi. Y itu sama dengan 4 kali sin 60. Sin 60 itu kan setengah akar 3. Jadi dia 2 akar 3. Berarti koordinat titik P-nya itu dia 2,2 akar 3. Ada yang mau ditanya nggak? Oke, aman. Kak, aku mau Apa nanya. tuh? Kalau berarti kan ini X-nya 2, Y-nya 2 akar 3. Ini tuh maksudnya panjangnya apa? Kenapa itu koordinatnya bukan panjangnya gitu? Sebenarnya gini, kalau dibilang panjang sih, maksudnya panjang gimana nih? Panjang Karena kan kalau kayak yang 4 itu, yang di soal. Kayak OP 4 satuan gitu. Oh iya, kan ini kan ditanya nih di soalnya kan koordinatnya ya. Koordinat itu kan dia terdiri dari, dia kan 2 dimensi kan. Berarti ada sumbu yang horizontal atau X sama vertikal. Nah, untuk OP-nya ini sendiri tuh sebenarnya itu lebih ke apa ya? Ya gimana sih jelasin ya, kayak ya jaraknya gitu. Maksudnya jarak dari ruas garis ini tuh panjang O ke P, panjang O ke P itu dia 4 satuan gitu. Nah, untuk koordinat dari P-nya sendiri kan kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu. Cuma kita tahunya itu dikasih tahunya cuma di jarak dari titik ini 0,0 ini sampai ke titik P itu. Itu tuh ternyata 4 satuan. Oke, kasih Kak. Ya. Betulnya kita seangkatan sih, tapi nggak apa-apa. Terus kita lanjut aja nomor 5. Ini dia agak mirip fisika gitu ya. Ini aku kerjain ulang aja. Nah, fungsi jarak terhadap waktu itu bisa ditulis 2T kuadrat kurang 2T. Merupakan fungsi jarak yang telah ditempuh selama T detik.
Berapakah kecepatan rata-rata pada interval T-nya itu di antara 10 sama 20 lah. Yang pertama kita harus tahu dulu kecepatan rata-rata itu, dia rumusnya adalah delta, maksudnya perubahan dari jaraknya itu sama perubahan dari waktu. Nah di sini kita coba cari dulu nih perubahan jaraknya itu berapa gitu kan. Yaudah kita dikasih tahu nih T-nya kan di antara 10 sama 20. Terus inklusif kan karena dia ada sama dengan ini. Jadi berarti kita cari nih, kalau misalnya S-nya di pas waktu T-nya 10 itu berapa? Kita masukin aja 2T kuadrat, berarti 2 kali 10 kuadrat, kali 10, ini kan 2 kali 100 itu 200 ya. Kurang 20, jadi 180. Terus kita cari yang S-nya 20. Ya pengertian delta itu kan akhir kurang awal ya, jadi kita tinggal cari aja gitu titik awal sama akhirnya itu berapa. Nah pas waktu T-nya 20 itu S-nya itu kan berarti 2 kali 20 kuadrat dikurang 2 kali 20. Kan 2 kali 20 kuadrat kan itu 800 ya. 800 dikurang 40 itu bakal jadi 760. Udah, terus sekarang kita nyari nih delta T-nya. Delta T-nya kita bisa hitung kan berarti T akhirnya di sini pakai apa T akhir aja tulis. T akhir dikurang T awal. Tadi tanya tadi interval dari 10 ke 20. Berarti akhirnya kan 20. Awalnya 10. Ini T-nya itu 10. Udah, kita masukin aja delta S akhir dikurang awal dibagi sama delta T-nya 10. Jadi berarti 580 per 10 hasilnya 58. Di sini nggak dikasih tahu ya S itu satuannya apa, jadi ya udah 58 aja langsung. Ada yang mau ditanyain nggak kalau yang ini? Oke. Dan untuk nomor selanjutnya akan dilanjutin sama teman aku. Terima kasih. Untuk nomor 0 sampai 12 ganti aku ya. Buat nomor 6 ini karena dia udah jelas deret aritmatika, terus kemudian di sini untuk suku awalnya itu atau U1-nya itu sama dengan 5. Nah, terus disadari itu kalau 32 itu adalah U10. Nah, ternyata 32 itu adalah U10. Nah, di sini kan sesuai dengan ruas kanannya, yaitu sigma dari N sama 1 sampai 10 N plus B. Nah, sebenarnya di sini nggak perlu dihitung. Tinggal pakai rumus, apa namanya, rumus awalnya ya. Rumus awal dari suku aritmatika. Kan kita tahu kalau suku aritmatika itu dia A plus BN gini kan. Atau rumus umumnya itu UN sama dengan A plus B kali N-1. Nah, di sini berarti ketemu kalau itu bakal sesuai sama di sini. Sorry. Nah, cuman di sini kan yang tetap itu di sini B besar, sementara tetap di sini A kecil. Terus di sini yang tetap itu yang berhubungan sama N di sini itu A besar, sementara yang di sini itu B kecil. Udah, karena tinggal disesuaikan aja. Di sini masukin kalau N-nya sama dengan 1. Kalau misalkan N sama dengan 1, berarti dia ketemu suku pertamanya sama dengan A dikali 1 plus B. Itu sama dengan A plus B. Terus untuk U10-nya, berarti dia A dikali 10 plus B. Atau sama dengan 10A plus B. Nah, di sini
10A plus B sendiri kan sama dengan U10, itu sama dengan 32. Terus untuk U1-nya itu A plus B sama dengan 5. Dieliminasi B-nya nanti ketemu 9A, yaitu sama dengan 7. Nanti ketemu hanya sama dengan 7/9 atau sama dengan 3. Nah, dari sini tinggal dimasukin ke persamaan yang ini, ketemu 3 plus B sama dengan 5, berarti dapat B sama dengan 2. Yang ditanya adalah 10A plus B. Udah, berarti tinggal 10 dikali 3 plus 2. Sama dengan 32. Ada yang bingung nggak? Bro, sorry itu kan udah ada 10A plus B ya, sama dengan 32. Iya. Oh ya udah langsung dapat ya ternyata. Oke, itu aja sih bro. Gue cuma ngingetin itu udah ketulis ber. Ya, ternyata malah udah aku tulis di awal ya. Cuman ya kebetulan aja sih kalau udah tulis di awal. Cuman kan di sini yang tanya 10 apa B kan. Nah, kebetulan aja ternyata di sini juga sama ya di sini ya. Di sini juga sama. Jadi ya sebenarnya kalau ada soal yang model kayak gini bisa dimasukin kayak gini. Nah, cuman kok ya kebetulan di sini di U10 sendiri juga ketemu 10 A plus B. Udah itu doang sih. Ada yang dibingung nggak di sini? Gue pengen nanya yang apa? Jadi tuh yang sigma ini tuh yang atas apa? Yang nomor yang di atas tuh urutan terakhir yang terlihat di situ. Oh ya, mungkin kalau ada yang bingung masalah sigma ya, itu kan bentuknya gini, sigma dari N sama dengan 1 sampai 10, dari A N plus B. Nah, itu kan berarti dia atasnya itu dari A kali 1 plus B, dikurung ya, ditambah, dikurung lagi A dikali 2 plus B, sampai, nah sampai di sini sampai batas atasnya 10. Berarti ya, sampai ditambah A dikali 10 plus B. Nah, di sini makanya aku bilang di sini eh, di di deret Arimatika itu di sini kan. Nah, di sini itu ternyata juga ada 10 suku. Nah, karena itu sehingga dari sigmanya ini sama dari Arimatikanya ternyata bersesuaian. Ya udah. Ada yang masih dibingungin nggak? Jadi n tuh tetap seperti aritmatika biasa, n tuh urutan keberapanya. Untuk n-nya sendiri itu kayak dari urutan awal gitu. Di sini kan di sini keterangannya AN plus B ya. AN plus B. Di sini AN plus B. Nah, di sini dimulai dari N-nya sama dengan 1 sampai dengan 10. Nah, kayak gitu. Kalau masih bingung tentang notasi sigma ya. Oke, thanks. Lanjut ya, sekarang yang nomor 7. Tadi yang nomor 6. Sekarang yang nomor 7. Andi ingin membuat tabung dari logam tanpa tutup dengan tinggi dalam 20 cm dan jari dalam 10 cm. Ketebalannya adalah 0,1 cm. Berapakah volume logam? Nah, berarti karena ditanya volume logamnya, berarti bisa dihitung dengan volume tabung bagian luar dikurang volume tabung bagian dalam. Maksudnya volume tabung bagian luar itu berarti dia kalau dihitung tanpa memperhitungkan ketebalannya. Berarti ya tingginya 20, terus jadinya juga 10. Nah, sementara kalau volume dalam, berarti dia sudah dikurangin sama ketebalannya. Berarti ketemu tingginya nanti jadi 19,9, terus jari-jarinya jadi 9,9. Soalnya kan bentuknya gini kan, tabung itu. Nah, di sini tebalannya di sini kan. Ada ketebalan di sini sama ketebalan juga di sini sama sini.
Nah, otomatis kalau tingginya segini 20 dikurangi ketebalan, berarti ketemunya segini 19,9. Jadi sama kayak itu. Nah, sekarang baru masuk ke rumusnya. Yang ditanya adalah volume logam. Berarti rumus volume tabung kan dia PR kuadrat kali T ya. Tinggal dimasukin aja, berarti Pi dikali R kuadratnya itu 20 kuadrat dikali jadi ya. Jadi berarti dia 10 kuadrat dikali 20 dikurang volume dalamnya itu Pi dikali jadi 9,9 kuadrat dikali 19,9. Berarti di sini dia ketemu 10 kuadrat tuh 100 dikali 20 dikurang Pi dikali 9,9 kuadrat. Berarti Pi dikali berapa nih? 98,01 dikali 19,9. Berarti dia ketemu 2000 Pi dikurang 98,01 kali 19,9 itu sekitar berapa ya? 1950 pian lah. Tinggal dikurang berarti dia ketemu 2000 kurang 1950 ketemu berarti ditemukan buat berapa nomor 7 ada yang bingung nggak? Kalau nggak ada yang bingung, lanjut ya. Sekarang buat yang nomor 8. Nomor 8 ini cukup singkat ya. Dia ada partikel yang bergerak dengan kecepatan sudutnya pi per 60 radian per second. Kemudian waktunya 30 second. Yang tanya sudah ditempuh. Berarti rumusnya itu kan dia kecepatan sudut dikali waktu. Ya kan? Berarti dia ketemu pi per 60 radian per second dikali 30 second. Bisa dicoret jadi 2. Jadi ketemu secondnya juga bisa dicoret kan. Berarti ketemu pi per 2 radian. Nah, pi radian itu kan 180 derajat. Berarti bisa diubah lagi jadi 180 derajat per 2. Berarti jadi 90 derajat. Buat nomor 8, cuma ini doang. Ada bingung nggak nomor 8? Lanjut Bang. Lanjut ya. Sekarang yang nomor 9. Terdapat balon di titik B. Terdapat balon di titik B. Berarti dia balonnya di misalkan di sinilah titik B. Mulai bergerak vertikal ke atas dan terdapat pengawas di titik A yang jaraknya 20 meter dari titik B. Misalnya di sini titik A. Sini itu dia 20 meter. Suatu saat balon berada 5 meter di atas B. Jadi dia naik segini sampai 5 meter ya. 5 meter. Yang tanya, berapakah nilai tangan yang dibentuk dari balon pengawas dan titik B? Berarti dia dari balon ke pengawas terus ke titik B. Berarti tanya seperti ini ya. Berarti yang tanya adalah tangan yang dibentuk, berarti dicari tangan dari alfa. Udah tinggal dimasukin rumus tangan. Tangan kan berarti tanda tangan depan per samping. Berarti 5 per 20. Berarti ketemu sudut
tangan yang dibentuk balon pengawas dan titik B adalah 1/4. Ada yang bingung nggak nomor 9? Lanjut Bang. Sorry. Itu yang ini beneran langsung tanya aja. Iya, kan yang tanya Oh ya, nilai tangannya doang kan. Cuman kan di sini yang dicari yang jadi highlight tuh sudut yang dibentuk yang bagian mana, antara yang ini atau enggak yang ini kan, atau enggak yang ini juga. Nah, ternyata dia yang tanya itu balon pengawas sama titik B. Ya udah, berarti tangan yang dibentuk adalah tangan alfa. Berarti ya tinggal depannya alfa itu kan 5 meter. Terus sampingnya alfa 20 meter. Berarti pakai rumus Tanggesah ketemu 5/20. Jadi ketemu 1/4 namanya. oke. Sekarang lanjut nomor 10. Di sini berarti bisa diubah kan buat persamaannya. Kalau nggak ada lanjut ya. Sekarang buat nomor 12. Ada sebuah balok, salah satu sisinya adalah persegi panjang dengan sisinya X cm. Luas permukaan balok tersebut adalah 100 cm persegi. Yang tanya adalah volume balok tersebut sebagai fungsi dalam X. Berarti misal itu sisi perseginya adalah, kan dia balok itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Misalnya yang persegi adalah panjang sama lebarnya. Berarti jadi X sama T. Misalkan kayak gini. Berarti buat luas permukaan rumusnya kan 2 dikali PL ditambah LT dikali TP kan. Sama dengan 100. Nah, karena P sama L-nya jadi X. Berarti jadi 2 kali X kuadrat ditambah XT ditambah TX itu sama dengan 100. Duanya sama-sama dibagi 2 kan. Jadi X kuadrat plus 2XT sama dengan 60. Nah, di sini kan berarti bisa ketemu nilai bisa ketemu nilai T. Berarti dengan X kuadratnya pindah ke kiri jadi 2XT sama dengan 50 min X kuadrat. Berarti ketemu T sama dengan 50 min X kuadrat per 2X. Sementara yang ditanya adalah volume. Volume kan berarti dia panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi X, lebarnya X, tingginya itu 50 min X kuadrat per 2X. X-nya bisa dicoret, berarti ketemu volumenya itu 50 X min X pangkat 3 per 2. Tapi dong, ada yang dibingungin nggak buat nomor 12 ini? Kalau nggak ada, berarti bisa dilanjut ke teman aku selanjutnya. Terima kasih semuanya. Halo guys. Jadi di sini saya akan melanjutkan teman saya tadi. Sekarang kita nomor 13 ya. Sebelumnya sorry ya kalau tulisannya agak jelek soalnya ini pakai mouse. Nomor 13, jika Gx sama dengan 3 tambah Fx, maka G2 sama dengan ini kalau nggak salah kemarin soalnya itu ada grafik ya, pokoknya grafik itu ngasal kan. Jadi kalau misal ada grafik ngasal, itu tipsnya kita harus ingatlah kalau semisal fx itu sama kayak y-nya grafik. Jadi semisal ini kan kemarin itu kalau nggak salah f2-nya itu sama dengan 1 kan. Jadi kalau kita lihat ketika x-nya itu 2, nanti y-nya itu di 1. Jadi semisal x-nya itu sama dengan 1, x-nya itu sama dengan 2, berarti nanti
fx-nya sama dengan 1. Terus kita lanjut ke soalnya. Gx sama dengan 3 tambah fx. Ketika G2 berarti nanti jadinya 3 tambah F2. Nah, tadi kan udah tahu ya, kalau di grafiknya waktu X-nya itu 2, nanti hasilnya itu bakal 1. Berarti tinggal 3 tambah 1. Sama dengan 4. Udah. Ada yang ditanyain? Kalau kurang jelas, boleh langsung on mic aja ya. Oke, lanjut. Nomor 14. Diberikan vektor U dan V, jika A adalah panjang vektor A, maka manakah pernyataan yang benar? Jadi sebelumnya, kita itu harus tahu ya, kalau vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, bedanya vektor yang ini sama yang ini, itu apa? Jadi bedanya itu kalau yang kayak gini itu berarti diambil nilainya aja, terus ditambah nilainya U ditambah nilainya V, nanti sama dengan U ditambah V, tapi ini tuh masih punya arah. Jadi kita harus teliti di sini. Misal ada kasus yang pertama, U sama V-nya itu searah. Jadi sama-sama ke kanan. Misal U-nya ini nilainya 3, V-nya ini nilainya 5. Berarti nanti kalau panjang U itu kan 3. 3, panjang V-nya itu 5. Terus ini kan sama-sama ke kanan, jadi tinggal ditambah aja ya. Jadi nanti hasilnya 8 kan? 8 ke kanan. Tapi karena ini udah jadi nilai, jadinya tinggal 8 aja. Terus kalau semisal ini tuh 3 ke kanan, tambah 5 ke kanan, jadinya 8 ke kanan, terus kita ambil nilainya aja. Soalnya kan ada tandanya. Jadi hasilnya sama-sama 8. Berarti kalau dalam kasus 1, ini hasilnya itu sama. Nah, tapi kalau dalam kasus 2, semisal U-nya ke kiri, V-nya itu ke kanan. Jadi, anggap aja ini 5 ke kiri, 3-nya ke kanan. Kalau kita langsung ambil nilainya, ini sama aja. 5 kan, udah di ini panjang kan. Ada tanda gininya, berarti kan tinggal diambil panjangnya doang. Berarti 5, V-nya itu tadi berapa? 3, jadinya kan 8. Tapi kalau yang ini, itu nggak bisa. Yang ini, itu nanti jadinya beda. Soalnya kan dia 5 ke kiri, terus 3-nya ke kanan. Jadi nanti hasilnya itu 2 ke kiri. Terus nanti kalau dilihat panjangnya, berarti sisa 2. Berarti kan 8 sama 2 ini kan beda. Dan pasti besaran yang diambil panjangnya aja. Soalnya kan kalau diambil arahnya nanti bisa kemana-mana ya. Jadinya ini lebih besar lah. Terus kalau kita lihat lagi, ada satu kasus spesial lagi. Misal, tadi kan udah pasti searah sama nggak searah. Yang ini, kita kan kadang-kadang agak menyimpang sedikit, terus ini juga menyimpang kan. Jadinya, anggapannya ini tuh kayak segitiga gitu. Nah, kalau segitiga, itu kan ada hukum spesialnya kan kalau segitiga itu. Sisi yang kecil ditambah sisi yang kecil, itu harus lebih kecil daripada sisi yang gede. Jadi ini juga bisa diterapin pada vektor kayak gini. Resultannya itu pasti lebih kecil sama dengan dari jumlahnya keduanya. Nah, kalau kita ambil kesimpulan dari ini sama dengan, ini lebih besar, terus ini lebih besar sama dengan, berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau yang benar itu yang ini. Jadi kayak kalau panjangnya dijumlah pasti lebih besar sama dengan kalau sama arahnya juga. Arahnya dulu yang dijumlah maksudnya.
Ada pertanyaan? Belibet apa enggak ini? Oke, lanjut ya. Terus nomor 15, manakah pernyataan yang benar di bawah ini mengenai pernyataan bilangan rasional dan irasional? Jadi sebelumnya, bagi yang belum tahu, bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Pecahannya itu nanti jadi A per B, ya kan? Dimana yang A dan B-nya itu bulat, terus B-nya itu tidak boleh 0. Pertama kita lihat, 22 per 7. Itu rasional apa enggak? Itu jelas-jelas sudah rasional ya. Soalnya anggapannya 22 ini itu A-nya, 7 itu B-nya. Jadi ini udah pasti rasional. Terus akar 2, bilangan irasional. Ini juga benar ya. Jadi kalau akar 2 diakarin, dia itu nanti jadinya 1, 1, berapa sekian. 1,4 atau 1,6 sekian gitu kan. Dan itu dia itu bakal terus berlanjut gitu. Jadi desimalnya itu bukan kayak kita lihat dulu ya, misal nomor ini yang terakhir. 2,7182 sini. Ini tuh adalah bilangan rasional. Dan ini tuh benar ya. Kenapa kok bilangan rasional? Soalnya dia itu kan bisa dijadiin 271 82 81 82 845 per 10 pangkat berapa nanti kan. Ini tuh masih bisa dibagi 10 pangkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pangkat 11 gini. Itu masih bisa. Jadi ini masih rasional. Sedangkan yang akar 2 itu enggak ya. Akar 2 itu nanti komanya ini bakal terus berlanjut. Jadi nggak bisa kita sebut rasional. Terus 3,14. Ini juga rasional. Soalnya bisa dijadiin 314 per 100. Terus kalau nggak salah kemarin itu ada pi. Apakah pi itu rasional? Ada yang bisa bantu jawab? Jadi pi itu bukan rasional ya. Soalnya walaupun pi itu bisa dijadiin 22 per 7 atau 3,14, tapi itu cuma pendekatannya pi, bukan benar-benar pi-nya. Kalau pi-nya sendiri dia kan 3,14 bla 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 bla. Dan ini tuh angka-angka yang bakal random gitu. Maksudnya nggak berpola. Semisal angkanya itu berpola kayak 1,919 itu masih bisa ya. Dan seterusnya itu masih bisa. Ini tuh masih rasional kalau ini. Tapi kalau yang pi itu ini nggak bisa ketebak gitu. Jadi pi itu bukan rasional ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh ya, langsung on mic aja. Kalau nggak ada, aku lanjut. Nomor 16. Jika R plus 5 nilai mutlak kurang dari sama dengan setengah, ini bisa kita jadiin gini ya. Nah, bentar. Ini bisa kita jadiin dua kasus gitu ya. Kasus yang pertama, misal R plus 5-nya itu kurang dari sama dengan setengah. Jadi kalau kayak gitu berarti R-nya kurang dari sama dengan minus 9 per 12 per 2. Terus kalau kasus keduanya, ini kan mutlak, jadi kan dia kan bisa positif, bisa negatif kan asalnya. Kita misal jadi negatif, minus R minus 5, kurang dari sama dengan setengah. Berarti nanti kita dapat R-nya lebih dari sama dengan minus 11 per 9. Per 2, sorry. Nah, kalau kita lihat R-nya itu
Gini kan, ini kan bisa taruh sini kan. Bisa ini, minus 11 per 2. Berarti kan antara minus 11 per 2 sampai dengan minus 9 per 2. Itu R-nya. Nah, kalau semisal kita cari nilai maksimumnya, berarti ini kan dikuadratin R-nya. Berarti kita harus cari yang kuadratnya paling tinggi lah. Nah, karena R-nya itu sudah pasti negatif, kita lihat dari sini sama sini, itu kan pasti negatif. Jadi kita kalau dikuadratin, negatif itu kan semakin kecil, maka kalau dikuadratin semakin besar. Berarti kita pilih R-nya itu yang minus 11 per 2. Kalau dikuadratin, jadinya 121 per 4, nanti ditambah 25, ini jadinya 30,25, ditambah 25, jadinya 55,25. Ada pertanyaan? Kalau masih kurang paham bisa tanya aja langsung on mic. Boleh jelasin ulang nggak Kak? Masih kurang paham. Ya, boleh. Jadi kalau ini kan dia kan mutlak. R plus 5 itu kan mutlak. Nah, nilai mutlak itu asalnya itu dia itu bisa negatif, bisa positif kan. Nah, semisal R plus 5-nya itu emang udah positif dari awal, kita pakai yang ini, kasus yang pertama. R plus 5 kurang dari sama dengan setengah. Nah, kalau kurang dari sama dengan setengah, nanti dia itu ketemunya ini. R kurang dari sama dengan minus 9 per 2. Itu tinggal 5-nya tinggal pindah ruas ke sini, jadinya setengah dikurangi 5. R-nya jadi kurang dari minus 9 per 2. Terus, kalau yang kasus yang kedua, R plus 5-nya itu kan awalnya negatif. Kan punya kemungkinan awalnya negatif. Jadi, kita anggaplah nilainya itu minus R minus 5. Nah, semisal minus R minus 5 ini kurang dari sama dengan setengah, nanti minus 5-nya pindah ke sini jadinya nanti R-nya pindah ke sini, jadinya R lebih dari sama dengan, terus setengahnya pindah ke sini. Jadinya setengah minus 5. Nah, ini nanti jadinya ini. R lebih dari sama dengan minus 11 per 2. Nah, karena ini tadi, itu kan, dia kan pasti negatif udah R-nya. Dari minus 11 per 2 sampai minus 9 per 2. Karena yang disuruh itu maksimumnya dari R kuadrat, berarti R negatif kan kalau semakin kecil kalau dikuadratin itu semakin gede kan. Misal aja ini minus 11, kalau dikuadratin itu 121. Tapi kalau cuma minus 9 yang dikuadratin, nanti jadinya kan 81. Jelas lebih besar yang ini kan. Makanya biar nilainya maksimal, kita ambil R-nya itu minus 11 per 2. Apakah bisa dipahami? Bisa Kak, makasih Kak. Jadi apa? Boleh nanya. Contohnya kalau kan ditanya minimum, makanya yang minus 9 per 2. Ditanyanya maksimum. Ya. Bisa kalau kalau yang ditanya minimum berarti ya pakai, karena R-nya itu pasti negatif, jadi pakai yang ini, minus 9 per 2. Oke. Kalau minimum. Tapi nanti semisal R-nya itu belum pasti negatif, kalian bisa coba dulu lah. Kalian pokoknya kalau semisal dikuadratin, bilangan itu semakin jauh dari 0, itu kalau dikuadratin bakalan semakin gede. Misal ini 2 sama ini minus 3. Ini kan minus 3 kan
lebih jauh dari 0 sih. Jadi kalau dikuadratin kan pasti jadi 9, terus yang ini jadinya 4 kan. Ya pokoknya kayak gitu aja. Kalau misal disuruh kuadratin, kalau maksimum berarti dia semakin jauh dari 0. Kalau dia nanti disuruhnya minimum berarti harus lebih dekat sama 0-nya lah, biar bisa lebih kecil lagi. Kalau 0 kan soalnya kan paling kecil. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada bisa dilanjut ya. Nomor 17. Tentukan nilai dari jumlahan berikut. Ini ada notasi sigma dari I-nya 1 sampai N. Nah, buat kalian yang belum tahu, semisal ada notasi sigma itu, yang dilihat itu ini ya. Pertama itu tipsnya itu yang pertama dilihat itu yang bawahnya. I sama dengan 1. Berarti yang diganti itu I-nya. N-nya ini anggap aja nggak diketahui gitu kan. Nah, yang di atas ini N kan. Berarti I-nya itu dari 1, 2, 3, sampai N. Bentuknya kurang lebih bakalan kayak gini kalau dijabarin. Tapi kan karena N-nya kita nggak tahu, bukan bilangan biasa kan. Jadi kita harus gantilah ini biar bisa dikerjakan. Kalau mau ganti, itu kita bisa lihat di sini. Ini kan 2/N. 2/N itu kan dikali sama ini sih. Jadi dia itu nggak secara langsung memengaruhi I-nya kan. Jadi sebenarnya kalau semisal ada, ini kan anggap aja konstanta ya. Konstanta terus tidak mengaruhi secara langsung I-nya, itu bisa kita lepas dari notasi sigmanya. Jadinya kayak gini, 2/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, I/N tambah 2. Nah, karena ini tuh ada I/N tambah 2, kita gini aja. I-nya kan sebanyak N kali. Berarti kan ini kan nanti kan tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 terus sampai 2-nya sebanyak N. Jadi kan I-nya kan ada 1, 2, 3 sampai N, berarti 2-nya kan juga ada sampai N. Jadi bisa kita tulis langsung 2N. Terus yang I-nya itu kan 1 sampai dengan N. Nah, kalau dalam aritmatika itu kita bisa ini ada 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N, bisa kita tulis sebagai N dikali N plus 1 per 2. Ini berlaku juga ke si I-nya. Bisa kita tulis sebagai N dikali N plus 1 per 2, akali setengah aja, per N. Nah, ini tuh udah lepas dari sigmanya ya. Soalnya si I-nya itu udah mengandung 1 sampai dengan N. Tetapi kita tulis sebagai setengah kali N plus 1. Terus di luarnya ada 2/N. Nah, ini bisa kita coret. Bisa kita coret aja. Terus nanti jadinya 2/N dikali setengah dikali N plus 1 ditambah 2N. Terus kalau kita tinggal kali, 2/N dikali setengah kali N plus 1, jadinya N plus 1/N ditambah 2N kali 2/N, jadinya 4. Ini N-nya bisa keluar, jadinya 5
ditambah 1 per N. Ini N-nya keluar jadi 1 ya. 1 terus ditambahin 4, jadinya 5. Sudah. Ada yang ditanyakan? Setengahnya dari mana, Kak? Setengahnya itu ini. Ini. Kan N dikali N plus 1 per 2. Per 2-nya aku jadiin kali setengah. Oh, oke. Ada pertanyaan lain? Izin nanya itu 2N-nya emang harus ditulis karena itu konstanta apa gimana ya? Ya, jadi 2N-nya itu emang harus ditulis ya. Soalnya kan 2N itu asalnya dari sini. Ini kan 2. Nanti kan ini tuh aslinya jadinya kan 1 per N ditambah 2. Ditambah 2 per N ditambah 2. Terus ditambah terus sampai N per N ditambah 2. Nah, 2-nya ini kan ikut berulang. Nah, 2-nya ini berulang sebanyak N kali. Soalnya dari 1 sampai dengan N. Jadinya kita simplifikasi 2-nya jadi 2 kali N. Soalnya 2-nya muncul sebanyak N kali. Oke, makasih. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Tentukan inverse dari fx dan dikali 10 pangkat 2x min 4. Jadi sebelumnya, kalau kalian mau ngerjain inverse dari pangkat eksponensial atau dari logaritma, itu harus tahu ininya dulu. Misal A log B sama dengan C, kalau di inverse, jadinya A pangkat C sama dengan B. Oke. Kita coba kerjain. Kita pakai cara kayak kakak yang sebelumnya. X jadi Y jadi X, berarti kalau mau di inverse jadinya X sama dengan 9 dikali 10 pangkat 2Y per min 4. Nah, terus 9-nya kita pindah ruas jadinya X per 9 sama dengan 10 2X min 4. Terus kita pakai rumus yang ini tadi. Yang jadi A-nya itu 2X min 4, yang jadi B-nya itu X per 9. Sorry. Yang jadi ini kan, dari yang ini kan. Sorry. Yang jadi A itu 10-nya, yang jadi C-nya itu 2X min 4, yang jadi B-nya itu X min 9. Kalau kita tulis ulang, jadi logaritma, nanti jadinya 10 log X per 9 sama dengan 2, benar. Ini harusnya Y ya, salah tulis. Sama dengan 2Y min 4. Nah, ini karena ada pecahan di lognya, kita pakai ini ya. Kita pakai identitas logaritma, pakai sifatnya. Kalau ada pecahan bisa dipisah, tapi jadi 2 log yang berbeda. Terus kalau basisnya 10 bisa nggak usah kita tulis, nanti jadinya log X min log 9 sama dengan ini 2Y min 4 4-nya coba kita pindah ke kiri sekalian, ditambah 4 sama dengan
2Y. Terus biar jadi Y sama dengan, tinggal kita bagi 2, jadinya setengah dikali log X dikurangi setengah dikali log Y, log 9, sorry. Ditambah 4 bagi 2, jadi tinggal 2. Ini bisa kita tulis, ini kita pakai identitas logaritma lagi, yang satunya, yang ini. Jadinya kan kalau ada sebuah X, sebuah bilangan dikalikan logaritma, nanti bilangannya itu bisa jadi pangkat dari yang bawah, yang ininya, yang bukan basisnya. Kita masukin di sini, jadinya logaritma, jadinya log X pangkat setengah, kita jadiin akar X, min log 9. 9 itu kan 3 kuadrat, kalau di akar jadinya 3, ditambah 2. Sudah. Ada pertanyaan? Sorry mau nanya, itu Ya. 10-nya itu jadi 10 log X atau jadi 10 jadi log X doang? 10-nya ini nggak usah ditulis, soalnya dia kan jadi basisnya. Kalau cuma log X itu berarti aslinya itu 10 log X gitu, cuma nggak perlu ditulis. Oke, X. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah? Kalau sudah, bisa dilanjut sama teman saya yang lain lagi ya. Terima kasih semuanya.